Astagfirullahaladzim. Cepet. Astagfirullahaladzim. Cepet. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Berlindung. Berlindung sini. Meletus kembali dengan melakukan awan panas mengeluarkan kepulan awan panas Terus keluar dan yang Ya Allah, Bapak perlindung aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tolong kami warga masyarakat Bosun sami berhati kemarin. Gini ku maskul cager bertahannya ten lemari niku. Cuma buka lemari, kira-kira muat, barang semua saya keluarin, terus itu saya masuk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan Gunung Merapi, maka tidak bisa melupakan Kinaharjo. Kinaharjo pada saat erupsi 2010 mengalami kerusakan paling parah. Tempat ini juga merupakan tempat tinggal juru kunci Merapi almarhum Mbah Marijan. Pada erupsi 2010, Mbah Marijan tetap berada di rumahnya hingga menghembuskan nafas terakhir. Selain Mbah Marijan, ada banyak korban yang terkena wedus gembel saat itu. Banyak rumah hancur dan banyak orang yang kemudian mengungsi. Setelah kejadian tersebut, rumah-rumah maupun bangunan yang hancur tidak dibangun kembali, namun dialihkan. Meskipun tidak digunakan sebagai pemukiman, namun Kinaharjo saat ini menjadi desa wisata yang ramai pengunjung. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang dulunya merupakan suatu desa yang tertinggi di lereng Merapi. Desa ini bernama Desa Kinaharjo. Kinaharjo adalah nama sebuah kampung kecil yang berada di punggungan bukit di Gunung Merapi. Desa dengan status tertinggi di lereng Merapi ini terletak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini aku akan berkunjung ke desa ini setelah 14 tahun berlalu pasca kejadian bencana erupsi Gunung Merapi yang meluluhlantakkan desa Kinaharjo ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini aku sudah sampai di salah satu desa tertinggi di kawasan Gunung Merapi ya teman-teman, di desa Kinaharjo. Di desa ini tadinya itu desa pemukiman warga, banyak sekali warga yang ada di sini termasuk juru kunci Gunung Merapi yaitu Mbah Marijan. Tetapi karena adanya bencana alam letusan Gunung Merapi pada tahun 2010, alhasil di 14 tahun silam di tahun ini desa Kinaharjo ini menjadi desa kenangan ya teman-teman. Nah, ikutin terus video kita ya, aku bakalan masuk ke rumah Mbah Marijan sebagai tanda kenangan rindu kita pada Mbah Marijan.
Yuk ikutin terus video kita, tonton sampai habis, please jangan di skip ya teman-teman, karena aku bakalan masuk dan kita bakalan mengenang tentang letusan Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010 yang lalu. Yuk, let's go. Dan sekarang cuaca di sini sedang mendung ya teman-teman, jadi gerimis rintik-rintik. Ayo sekarang kita langsung masuk aja. Nah, ini adalah salah satu mobil evakuasi. Tadinya mobil ini dipakai untuk mengevakuasi Mbah Marijan ya teman-teman, tetapi Mbah Marijan tidak mau dievakuasi. Baru sampai di depan rumahnya Mbah Marijan, reporter Elviva News dan satu relawan dari PMI akhirnya gugur saat evakuasi Mbah Marijan. Tepat di depan rumah Mbah Marijan terkena awan panas ya teman-teman. Semoga relawan dan reporter Viva News husnul khotimah ya teman-teman, amin. Dan bisa kita lihat ya teman-teman, velg mobilnya aja tuh sampai meleleh terkena awan panas. Di belakang aku ini, di depan aku ini terdapat motor Pak Asi, motor salah satu korban letusan erupsi Gunung Merapi. Dan ini peninggalannya teman-teman ya, motornya masih, rangka motornya masih awet, masih utuh. Tapi ya karena hebatnya letusan Gunung Merapi akhirnya merontokkan bodi-bodi motor Pak Asih ini. Di petilasan Museum Mbah Marijan ini banyak sekali peninggalan-peninggalan dari warga ya teman-teman, warga yang terkena letusan Gunung Merapi tahun 2010, 14 tahun silam. Ditaruh semua di sini menjadi saksi bisu betapa hebatnya letusan Gunung Merapi pada saat itu ya teman-teman. Nah, inilah dipan yang terkena letusan Gunung Merapi, banyak sekali harta-harta peninggalan warga-warga Kinaharjo yang diletakkan di sini sebagai saksi bisu betapa hebatnya, sekali lagi betapa hebatnya letusan Gunung Merapi 14 tahun silam. Seperti sudah diketahui bahwa desa Kinaharjo ini desa tertinggi di kawasan Gunung Merapi yang jaraknya hanya 4,7 km saja dari Gunung Merapi teman-teman. Jadi begitulah dingin turun ke pemukiman ini, ya, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pada saat 2010 itu. Dan inilah kenang-kenangan yang bisa kita lihat saat ini ya teman-teman. Bahkan yang menjadi kenang-kenangan dari yang kita lihat dari Mbah Marijan, sekarang gamelan Mbah Marijan masih terpampang cukup nyata ya teman-teman. Inilah peninggalan gamelan Mbah Marijan yang disimpan di Museum Mbah Marijan ini. Teman-teman, dan inilah tulang belulang hewan ternak desa Kinaharjo, hewan yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi ya teman-teman. Di sini ada nama-nama para syuhada yang telah gugur pada saat erupsi Merapi pada 26 Oktober 2010, tepatnya 14 tahun yang lalu ya teman-teman. Waktu dulu sini, posisi ini seperti ini, rata. Ini semua pasir, gunungnya ini. Terus dikasih tanda rumah Mbah Marijan. Posisi di sini.
Korban yang bawa mobil itu, ini semua. Nah, bareng Mbak Marijan. Setelah kejadian itu ternyata rata ya teman-teman, semua pemukiman rata. Dan saat evakuasi banyak banget korban jiwa yang tergeletak di pasir akibat dari letusan Gunung Merapi ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke rumahnya Mbah Marijan ya teman-teman. Rumah Mbah Marijan itu dari dulu tuh pendopo, tapi karena kena lahar erupsi Gunung Merapi sebenarnya rata langsung ditandain sama relawan dan warga yang masih warga yang masih terselamatkan ya teman-teman. Yuk ikutin aku masuk ke dalam rumah Mbah Marijan. Inilah petilasan Mbah Marijan ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali wisatawan yang datang ke petilasan Mbah Marijan ya teman-teman. Banyak sekali dari ini di belakang ini dari Pangandaran, jauh sekali datang ke Yogyakarta untuk datang ke petilasan Mbah Marijan untuk mengenang 14 tahun silam terjadinya tragedi bencana alam letusan Gunung Merapi. Nah, di petilasan Mbah Marijan ini terdapat penjualan souvenir. Dan yang menjual sendiri itu putri dari Mbah Marijan sendiri ya teman-teman. Bisa dilihat dan teman-teman yang mau berkunjung ke petilasan Museum Mbah Marijan boleh beli souvenirnya di putri Mbah Marijan ya teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah keluar dari rumah petilasan Mbah Marijan. Jika ada salah-salah kata dan informasi mohon ditambahkan dan aku minta maaf. Mohon ditambahkan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Menapaki sejarah di petilasan Mbah Marijan, aku udahin dulu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Jogja Viral, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman. Dukung terus channel kita agar channel kita semakin berkembang, selalu memberikan informasi tentang edukasi, wisata, dan informasi viral lainnya. Nah teman-teman, beginilah kondisi di Museum Mbah Marijan ya teman-teman. Aku ucapin terima kasih yang sudah setia dan sudah menonton, dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.